Tayyib. Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi menyampaikan bahwa Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, tidak ada masalah, silakan. Boleh-boleh saja, tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nggak boleh minta diruqyah. Tidak boleh dalam arti kata kalau ingin mendapatkan kesempatan menjadi 70.000 orang yang kali 70.000 tadi. Karena Nabi SAW mengatakan untuk masuk ke dalam yang itu, syaratnya diantaranya adalah la yastarqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Kita ingin punya kesempatan masuk di dalam 70.000. Kalau memang ingin, jangan minta diruqyah. Kalau kita keep dengan dua ustadz ini, berarti tukang ruqyah itu ketika membuka layanan ruqyah, lalu ada orang datang minta diruqyah. Berarti orang ini yang membuka layanan ini membuka fasilitas orang-orang untuk kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Siapapun Anda, setuju tidak setuju dengan konten saya, tetap kita sepakat untuk saling mendoakan kebaikan. Dalam kehidupan dunia, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan agama, juga nanti urusan di hari hisab, hari kiamat. Semoga kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia kita merasakan kebahagiaan, dan yang terpenting, di akhirat pun kita juga merasakan keberuntungan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Ada dua ustadz nasional ya. Saya kira kalian dari suaranya sudah paham. Yang pertama itu siapa dan yang kedua siapa. Kalau yang kedua ini ustadznya Salafi Wahabi ya. Kalau yang pertama ini lebih kenal sebagai ustadznya Muhammadiyah. Tetapi bukan itu masalahnya. Kedua ustadz ini sepakat menyampaikan bahwasanya kalau kamu minta diruqyah kepada orang ya boleh-boleh saja. Cuma resikonya adalah kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam golongan itu. Karena dalam hadis Nabi, yadkhulu min ummati al-jannata sab'una alfan biwairi hisabin. Akan masuk dari umatku 70.000 orang kepada surga tanpa hisab. Qila, ya Rasulullah manhum? Lalu sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, alladzina la yarkuna wa la yastarkun ya. Yang tidak meruqyah dan juga tidak minta diruqyah. Nah, kalau yang tidak meruqyah ini riwayatnya syadz, artinya yang sahih itu hanya la yastarkun, yaitu yang tidak minta diruqyah. Kalau yang meruqyah enggak. Ya, sebetulnya saya juga agak kurang nyaman dengan bahasa enggak apa-apa. Kamu kan cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ya wallahu a'lam. Kalau bagi saya pribadi dan mungkin bagi orang-orang yang sefaham, kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab itu bukan nggak apa-apa, Pak. Di dunia ini semua yang kita lakukan itu akan dihisab. Ini ada kesempatan kita tanpa melalui itu semua, tanpa hisab. Anda tahu masuk surga tanpa hisab itu kelasnya siapa? Itu kelasnya Anbiya, kelasnya Mursalin, kelasnya Syuhada. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas setara dengan mereka, yaitu tidak dihisap, kok dianggap nggak apa-apa. Hanya ditukar dengan minta diruqyah. Ya kalau saya sih lebih baik nggak minta diruqyah lah. Kalau resikonya harus kehilangan kesempatan itu. Ya saya heran kalau orang berpikir, ya nggak apa-apa, cuman kehilangan kesempatan. Entah sudah terlalu pede bahwa enteng nanti kalau masalah hisab gampang saja. Toh dosa saya sedikit kok. Gampang cuman hisab. Walaupun saya lewatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, biasa aja. Luar biasa itu ya, luar biasa orang punya pemahaman seperti itu. Saya tidak mau bicara salah. Memang kasusnya begitu. Maksudnya secara hadis dalam pemahaman dia ya begitu. Kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Kehilangan kesempatan untuk masuk kepada yang 70. Kalau kamu ingin, ya Ustaz terakhirnya ngomong, kalau kamu ingin masuk kepada yang itu, ya sudah, jangan minta diruqyah. Kalau kita keep dengan dua ustadz ini, berarti tukang ruqyah itu ketika membuka layanan ruqyah, lalu ada orang datang minta diruqyah. Berarti orang ini yang membuka layanan ini membuka fasilitas orang-orang untuk kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ini bahasa.
Berarti membuka peluang, bahkan menyuarakan, bahkan mensyiarkan agar orang-orang kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ini bukan kalimat saya, ini natijah namanya. Ustadz tadi 2 orang bilang kalau minta diruqyah kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ustadz yang lain menggembur-gemburkan ruqyah. Berarti yang menggembur-gemburkan ruqyah ini, ya, versi Ustadz yang ini adalah membuka peluang sebesar-besarnya agar orang-orang kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Saya dalam teks ini nggak bicara apapun. Artinya saya hanya menyampaikan satu rumusan. Biar kamu nggak baper, seolah-olah saya menyerang peruqyah. Enggak. Ya. Ini realitas ya. Kita bisa simak. Ya begitu. Inilah namanya kita bicara, mengcompare antara orang-orang yang sudah sama-sama tokoh ya. Sudah sama-sama tokoh nasional. Kita tahu orang yang minta diruqyah, yang menyampaikan tentang konsekuensi orang minta diruqyah ya tokoh nasional ya. Satunya lagi yang menggembor-gemborkan ruqyah itu yang membuka layanan ruqyah, bahkan pelatihan ruqyah di mana berarti di situ adalah menghalau orang-orang minta diruqyah. Itu adalah juga orang-orang nasional. Kan ukuran kalian itu yang tokoh-tokoh yang sudah dikenal itu tokoh-tokoh yang sudah mendekati kebenaran. Ketika kita bicara tentang hal-hal, kamu tanya, kamu siapa? Ini ustadz yang orang-orang besar aja, nggak begitu kok. Nah begitu, sekarang kita bicara tentang orang-orang besarnya ya. Kalau misalnya ada yang ngomong, itu kan ada perbedaan pendapat ulama. Imam Nawawi mengatakan al-jam'u. Ini kok seolah-olah hadis mencela ruqyah. Artinya Imam Nawawi itu lebih waras mungkin. Jadi jelas mengatakan ini berarti mencela orang minta ruqyah. Artinya sekelas Imam Nawawi saja mengatakan bahwa kehilangan kesempatan masuk kepada 70.000 itu bukan masalah sepele, Pak. Bukan masalah sederhana. Karena itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang Rasul. Ya. Secara teori ya kalau Allah mau lain persoalan. Ini kan secara hukum syariatnya ya. Rasul, anbiya, syuhada. Ya. Tidak ada orang jaminan masuk surga tanpa hisab kecuali yang sudah disebutkan itu. Nah ini ada kesempatan 70.000 orang. Kok mau ditukar hanya karena minta diruqyah kan begitu? Toh nggak minta diruqyah kamu bisa berobat ke dokter kan begitu kalau kita mau bermain bahasa-bahasa gitu ya. Kalau Imam Nawawi menganggap ada yang berpikir bahwa hadis ini bertentangan dengan satu sisi mengatakan boleh ruqyah, satu sisi kok seolah-olah mengecam orang yang minta diruqyah. Ini kan bertentangan. Ya kita juga kalau lebih berpikir lebih pelan-pelan lah, bukan waras sih, seolah-olah tadi tidak waras, lebih pelan-pelan iya sih. Diksi kamu akan keluar dari 70.000 itu bukan sesuatu yang tidak apa-apa, itu masalah ya, masalah besar ya. Maka kata Imam Nawawi, bagaimana cara mengumpulkannya? Ya ihtimal ya. Maksudnya yang yastarkun itu adalah biruqiyati al-kufar, dengan ruqyahnya orang-orang kafir jahiliyah allati fihi syirkun, yang di dalamnya ada syirik. Begitu ya. Begitu. Kalau sudah seperti ini, berarti kalau ruqyahnya ini ruqyah syariah, oh berarti enggak termasuk, kan begitu. Inilah namanya dialektika keilmuan. Itu akibat kalau kita bicara hanya satu sisi, akan nabrak yang lain. Ini bukan hanya dalam ruqyah. Dalam satu hukum, kamu menyampaikan satu pendapat, akan menabrak orang lain yang menganut pendapat yang lain. Saya kira peruqyah itu tidak mungkin menganut pendapat seperti yang pertama itu. Walaupun itu memang diucapkan oleh Syekh Albani ya, saya pernah baca ya, Syekh Albani seperti itu fatwanya. Boleh tetapi bahkan makruh karena akibatnya itu tidak termasuk. Syekh bin Baz bahkan ini yang punya Syekh bin Baz yang lebih menggelitik sebetulnya. Kata Syekh bin Baz, apakah berarti dalam dunia ini kita harus taruh ke atas sabub atau taruh ke al-iktisab, meninggalkan sebab akibat, meninggalkan usaha? Karena kalau kita sudah melakukan usaha termasuk ruqyah ya, minta diruqyah, maka kita keluar dari 70.000 orang itu. Kata Syekh bin Baz enggak. Di situ yang nyebut hanya ruqyah. Dan satunya lagi ya, berarti hanya tidak boleh minta diruqyah saja kalau mau masuk itu, bukan berarti tidak boleh mengerjakan yang lain. Nah, masuk seperti yang saya bilang tadi itu, kamu ke dokter saja jangan minta diruqyah. Biar kamu sembuh iya, tapi tidak terancam atau tidak harus tanggung risiko keluar dari 70.000 itu ya. Jalannya begitu ya. Nah, jadi maksud saya bikin konten seperti ini biar kita paham bahwa kalau ada fahaman yang berbeda dari sebuah teks, kita cuma berpegang kepada satu saja pahaman, rawan menabrak orang lain. Tukang ruqyah tidak mungkin memahami seperti itu. Gimana? Betapa sadisnya kita, betapa teganya kita membuka peluang orang-orang kesempatan untuk masuk kepada 70.000.
manusia beruntung yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Hanya karena demi memasarkan ruqyahnya. Mesti mereka memahaminya nggak yang begitu, tapi lebih kepada yang Imam Nawawi mungkin. Bahwasanya maksudnya itu adalah ruqyah yang syirik, ya, bukan ruqyah syariah. Ya. Tetapi faktanya kan yang Ustaz tadi nggak bicara lebih luas, cuman seperti itu saja. Bukan kamu berarti saya potong. Memang kamu simak semua ya begitu, itu kan menjawab pertanyaan. Satu selesai kan pindah lagi ke pertanyaan yang lain. Bukan sedang membahas kajian ruqyah, kan begitu. Jadi sudah terbukti teori saya bahwasanya sebuah teks itu difahami nggak satu pemahaman. Kalau ini berkaitan dengan hal-hal yang memang akan ada benturan, maka jangan bicara sebelah pihak. Kamu mengharamkan jimat, mengharamkan ini, jangan sebelah pihak. Karena ada orang yang pakai. Ya. Itulah yang disebut dengan, ya, kalau kamu berkaidah waras, innama yungkarul mujma'u alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Kamu boleh lawan, kamu boleh kecam, kamu boleh hantam, kalau itu sudah ijma bahwa itu adalah kemungkaran. Artinya tidak ada ikhtilaf. Kalau mukhtalaf, ya, di mata kamu mengikuti madhab A atau mengikuti ulama A, ini kemungkaran. Di mata B yang mengikuti madhabnya yang lain lagi dengan kamu, itu bukan kemungkaran. Kamu jangan usik. Itu Pak, kaidah berfikirnya. Sehingga dari zaman batu, ya, dari zaman dulu orang berselisih sama-sama faham bahwa ini kan ikhtilaf saja. Ya. Makanya tidak ada ngegas. Ya. Ini turunan, jangan digas. Ya. Ini dalam semua hal. Orang kunut tidak boleh menghujat yang tidak kunut. Yang tidak kunut pun tidak boleh menghujat yang kunut. Kenapa? Karena masalah kunut itu ikhtilaf ulama. Ya. Dalam hal-hal lain juga sama. Kecuali kalau ada orang yang menghalalkan mencuri, baru kita hujat. Kita lawan karena dia sudah menyelisihi ijma, sudah mujma. Atau ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Itu baru kita lawan. Dan hal-hal yang seperti ini kecil sekali. Ya. Masalah binatang, ini haram dimakan, itu halal. Ya silahkan. Ya. Itu semuanya berbeda-beda. Makan kodok lah. Nyentuh anjing terus sholat lah atau apalah. Melihara anjing lah. Ini bukan ranah-ranah yang bisa kamu hantam habis-habisan, hantam kromo ya. Kamu di sini lihat orang Islam pelihara anjing aneh. Kalau ke Afrika misalnya semua orang ada anjingnya, itu orang-orang Islam semua. Kamu anggap mereka bagaimana? Enggak tahu najis ya? Enggak ya, enggak. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, kamu menyimak orang di YouTube itu setidaknya kamu perhatikan kalau orang itu bicara dari dua sisi, oh berarti fair ya. Kalau hanya ngotot dengan satu sisi ya mungkin fair menurut dia, tapi kalau menurut saya ya ini seperti sedang mau memframing saja, ya. Tidak terbuka secara tuntas dalam masalah kajian ilmiah dan itu masalah. Ya. Tambah lagi kepada yang bawah yang tidak paham dulu persoalannya, akhirnya semakin menjadi persoalan ya. Persoalan. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sudah tidak beruntung, kita tidak pandai, masih lebih bernasib sial lagi kita dibodoh-bodohin. Ya. Wal iyadzubillah. Ya. Itu bukan sudah jatuh ketimpa tangga itu. Sudah jatuh ketimpa tangga, gentengnya juga jatuh. Rumahnya pun ambruk, nimpa dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.